Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga tetap dengan keadaan baik dan juga tetap diberi senantiasa kesehatan supaya anak-anak sekalian dapat mengikuti pelajaran dengan maksimal tentunya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak. Sebelum itu silahkan anak-anak untuk mengonfirmasi kehadirannya, mengonfirmasi apakah sudah menyimak dari video pembelajaran yang Bapak share dengan mengisi presensi yang sudah Bapak kirimkan di grup mata pelajaran Bahasa Indonesia di WhatsApp, di aplikasi WA. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada anak sekalian karena sudah naik ke kelas 12 ya. Ini pertemuan pertama kita di semester 1 kelas 12. Semoga makin naik kelasnya, makin juga naik tingkat tingkat kesadaran diri bahwasanya anak-anak semua sudah berada di fase yang harus serius, harus bersungguh-sungguh. Tentu ini untuk menyongsong kelulusan anak-anak sekalian. Nah, bagaimana sebelum masuk, apakah liburannya sudah cukup? Ya, semoga cukup dan juga dapat bermanfaat. Tidak hanya liburan sekedar berlibur, berwisata, tapi juga bermanfaat. Nah, ini juga ada kaitannya nih dengan materi kita yang akan kita bahas di bab 1 pertemuan pertama ini. Nah, ya ini tentang mengkritisi informasi dari berbagai macam sumber. Tentu anak-anak sekalian ketika berlibur kemarin, ya kan, berwisata kemarin, pasti anak-anak sekalian mengetahui atau membaca atau melihat informasi di berbagai macam sumber, baik ada yang di sebuah poster ataupun juga informasi dari sumber mungkin dari pengumuman dari announcer seperti itu. Nah, dari berbagai macam sumber lah intinya. Nah, pastinya teman-teman atau anak-anak sekalian juga mendapati informasi-informasi dalam berbagai bentuk itu di waktu liburan kemarin. Contohnya ketika berlibur mungkin di sebuah kebun binatang. Nah, pasti itu terdapat informasi berupa mungkin poster ataupun pamflet, petunjuk-petunjuk yang harus ditaati ataupun yang harus diperhatikan. Nah, itu merupakan informasi dari bentuk poster seperti itu. Nah, ini kita akan membahas, kita akan mengulik lagi lebih dalam, akan mempelajari lagi tentang mengkritisi informasi dari berbagai macam sumber. Sebelum itu Bapak sampaikan untuk tujuan kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Tujuannya yakni untuk menemukan, mengidentifikasi, dan juga memilih satu atau lebih informasi dari berbagai macam sumber. Harapannya nanti anak-anak sekalian itu bisa mengidentifikasi, bisa menemukan informasi yang ada di berbagai macam sumber. Seperti tadi Bapak sudah sebutkan, dari sumber pamflet, sumber poster, sumber audio visual, seperti itu.
dan lain sebagainya. Banyak sekali sumber informasi. Nah, selanjutnya sebelum Bapak lebih jauh, mungkin apa sih informasi itu, Mas? Mungkin masih ada yang bertanya-tanya. Yang pasti informasi itu apa sih? Nah, ini informasi itu merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan tentunya bermanfaat bagi penerimanya. Nah, ini merupakan pengertian dari informasi. Informasi itu nanti pengertian tersebut juga berlaku ketika informasi nanti berkaitan dengan salah satu hal ataupun salah satu aspek dalam kehidupan, seperti itu. Dan ada yang perlu diperhatikan dalam pengertian informasi, yakni data atau fakta. Nah, setiap informasi itu harus mempunyai atau di dalamnya harus terdapat data atau fakta. Jadi tidak boleh ketika informasi itu di dalamnya tidak mengandung fakta atau hanya sebatas katanya-katanya. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan termasuk informasi, atau bisa dikatakan itu adalah informasi palsu. Nah, atau bahasa sekarang adalah hoax, seperti itu anak-anak. Nah, baik, selanjutnya setelah kita mengerti tentang apa sih informasi itu, pengertian informasi itu apa sih, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita membahas atau mengulik masalah tentang fungsi informasi. Fungsinya apa saja sih? Memangnya informasi itu apakah berfungsi? Fungsinya seberapa bermanfaat, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas hal itu. Ada berbagai macam fungsi informasi. Yang pertama, yakni menjadi sumber pengetahuan baru. Tentu tadi sesuai dengan pengertiannya bahwa informasi itu harus memuat fakta dan data. Fakta dan data. Nah, tentu ketika ada sebuah fakta baru ataupun data, tentu bagi yang belum mengetahuinya itu merupakan informasi yang baru, pengetahuan yang baru, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus ketidakpastian. Ini juga berkaitan dengan dua kata kunci tadi, fakta dan data. Nah, yang mana ketidakpastian itu dapat dipastikan dengan adanya fakta dan data. Itu tentu ada hubungannya dengan pengertian tadi. Selanjutnya fungsinya adalah sebagai media hiburan. Nah, ini sudah pasti ketika kita mungkin memiliki ketertarikan di dalam dunia olahraga, contohnya informasi tentang seputar olahraga tentu itu akan menjadi menarik bagi kita, dan ketika kita membacanya tentu itu merasa menghibur, merasa terhibur dengan informasi tersebut, seperti itu. Selanjutnya fungsi yang lain yaitu sebagai sumber berita. Nah, tadi ini juga berkaitan dengan pengertian data dan fakta. Nah, ini dua kata kunci ini menjadi kunci bagaimana informasi itu dimengerti. Fakta dan data, hal ini tentu membuat sebuah informasi itu sebagai sumber berita tentu terpercaya karena mengandung fakta, dan juga didukung dengan adanya data. Nah, jadi semakin kuat, seperti itu. Selanjutnya fungsinya adalah untuk sosialisasi kebijakan. Nah, fungsi satu ini bisa dimanfaatkan oleh mungkin pemegang kebijakan, salah satunya kepala daerah atau mungkin yang mempunyai kebijakan di suatu tempat. Nah, informasi ini berfungsi untuk jembatan, untuk menjembatani, untuk sebagai sarana untuk mensosialisasikan kebijakan kepada
khalayak umum atau kepada orang-orang yang lainnya. Tuh, selanjutnya fungsinya ini untuk mempengaruhi khalayak. Tentu setelah kebijakan atau setelah informasi itu disebarkan, tentunya itu juga memberi dampak kepada masyarakat sekitar atau kepada khalayak umum tadi yang sudah membaca atau mengetahui informasi tadi. Nah, itu sangat berkemungkinan untuk dapat mempengaruhi khalayak umum. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk menyatukan pendapat. Nah, ketika ada beberapa pendapat yang berbeda, dari kubu A berpendapat seperti ini, kubu B berpendapat seperti ini. Nah, ini perannya informasi untuk sebagai menengahi, sebagai yang menjembatani antara yang berbeda pendapat, yang mana nantinya dengan adanya informasi tersebut dapat memahamkan pendapat si A dan juga pendapat si B. Pada akhirnya nanti akan ada saling memahami. Dan juga mungkin kalaupun ada berita yang kurang atau informasi yang kurang pasti dari salah satu kubu, dengan informasi yang sudah pasti, data dan faktanya, itu akan membantu menyatukan pendapat yang berbeda. Itu untuk fungsi informasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis informasi. Nah, ini ada dibagi lagi jenis informasi. Ini informasi berdasarkan sifat itu dibagi menjadi 3. Kita bahas dulu yang berdasarkan sifat. Yang pertama ada informasi faktual. Dari katanya faktual sendiri sudah pasti informasi ini bersifat fakta, bersifat faktual, bersifat nyata, realita terjadi. Nah, contohnya informasi berita tentang kecelakaan ataupun bencana alam, nah yang mana itu adalah fakta terjadi, itu merupakan informasi fakta berdasarkan sifat. Selanjutnya adalah informasi deskripsi. Sesuai dengan namanya, informasi deskripsi. Informasi ini berisikan deskripsi, yang berarti penggambaran dalam suatu fakta ataupun data. Nah, setelah itu, contohnya ya informasi deskripsi tentang wisata baru di Solo. Nah, seperti itu. Informasi mengenai Solo Safari, deskripsi yang menggambarkan Solo Safari, nah, itu termasuk informasi deskripsi. Selanjutnya ada tentang opini atau konsep. Sesuai dengan namanya, informasi ini bersifat opini atau konsep. Jadi meskipun opini, hal tersebut dapat dipastikan siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan opini. Jadi tidak jauh-jauh dari fakta. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui berdasarkan sifat, ada juga jenis-jenis informasi yang berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada informasi yang menambah pengetahuan. Itu informasi yang berupa fakta, data. Bagi yang belum mengetahuinya, dengan membaca dan mengetahui informasi tersebut, itu akan menambah pengetahuan baru. Pasti seperti itu. Selain itu juga informasi berdasarkan kegunaan, yaitu informasi berdasarkan penyajian. Nah, penyajiannya bagaimana informasi tersebut? Tadi seperti awal Bapak bilang, informasi bisa disajikan berupa poster, bisa disajikan berupa pamflet, berupa infografis. Nah, ini infografis itu apa sih, Pak? Nah, infografis itu merupakan sebuah informasi yang disampaikan dalam bentuk grafis atau gambar-gambar seperti itu. Selain itu juga dalam bentuk audio visual seperti video dan lain sebagainya. Itu berdasarkan penyajiannya. Nah, selanjutnya setelah berdasarkan kegunaan, ada juga jenis-jenis informasi berdasarkan bidang kehidupan.
Nah, di dalam kehidupan tentu berbagai macam bidang ada, seperti bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sebagainya. Contoh informasi mengenai bidang pendidikan, bagaimana kurikulum yang baru, seperti itu, bagaimana tingkat pendidikan, seperti itu. Ataupun dalam olahraga, informasi bidang olahraga mungkin terkait sepak bola, terkait hasil pertandingan, seperti itu contohnya. Baik, selanjutnya setelah itu ada juga berdasarkan lokasi peristiwa, informasi dalam negeri dan juga informasi luar negeri. Nah, dibagi menjadi dua nih, sesuai dengan namanya. Dalam negeri yakni informasi yang berasal dari dalam negeri, dari Indonesia, sedangkan luar negeri informasi yang berasal dari luar negeri. Contoh ya, informasi mengenai pemilihan presiden Amerika, mengenai bencana alam yang terjadi di Australia dan sebagainya. Itu. Nah, setelah itu kita perlu mengetahui juga nilai-nilai informasi. Nilai-nilai informasi itu ada banyak sekali. Yang pertama, mudah diakses. Yang kedua, ada luas dan lengkap. Tentu itu harus ada di sebuah informasi. Yang ketiga, ada ketelitian, karena kalau tidak teliti akan menimbulkan ketidakpastian informasi yang nantinya akan berdampak kepada berita palsu atau informasi palsu. Terus selanjutnya adalah kecocokan, tentu ini juga teliti dan cocok, ini adalah satu kesatuan. Selanjutnya adalah ketepatan waktu. Nah, ini informasi itu harus tepat waktunya. Kalau terjadi hari ini, informasi juga harus disebarkan atau dipublikasikan juga hari itu juga. Setelah itu kejelasan, tidak abu-abu, tidak katanya-katanya, itu jelas. Selanjutnya ada keluasan, fleksibilitas. Selanjutnya dapat dibuktikan, karena tadi merupakan fakta dan data, jadi dapat dibuktikan. Selanjutnya tidak ada prasangka, jadi tidak ada prasangka dari si A, si B, namun informasi itu bersifat pasti. Yang selanjutnya yang terakhir adalah dapat diukur. Tentu dapat diukur ini karena merupakan data dan fakta, dan data itu ada ukurannya, dapat diukur. Nah, setelah ini silakan anak-anak sekalian, ketika tadi sudah Bapak jelaskan berbagai macam, dari mulai pengertian, jenis-jenis, nilai-nilai yang susah dibagi menjadi banyak. Nah, selanjutnya silakan berlatih, dibuka modulnya, ya kan? Modul di halaman 5, silahkan. Nah, di situ ada poster Habib Jasin. Nah, ini merupakan salah satu bentuk informasi berupa infografik, berupa poster tentang informasi mengenai Habib Jasin, dari mulai lahirnya, wafatnya, pekerjanya apa, seperti itu, pengaruhnya apa. Nah, itu ada di poster itu. Nah, silakan teman-teman atau anak-anak sekalian baca dengan seksama, dan juga setelah itu di bawahnya ada soal-soal, silakan dijawab dengan mengacu pada poster infografis dari Habib Jasin tadi. Itu ya teman-teman, anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai, silahkan dikirim ke laman ataupun ke link Pranala yang sudah Bapak sediakan nanti. Nah, baik, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan dan dikirimkan. Bapak harap sebelum pertemuan depan. Jadi pertemuan depan kita sudah langsung bahas. Seperti itu. Kita akhiri mungkin pertemuan ini. Untuk pertanyaan silahkan nanti bisa dicatat dan ditanyakan ke Bapak melalui WA juga bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.